darah saya ini mengalir darahnya lain, darah Rasul. Kalau memang dia cemen itu Abu Janda, ayo tampilkan, jangan main ingat, jangan hanya berani main di belakang layar, tampil. Jangan hanya terkuat-kuat di media sosial, tapi tidak pernah tampil. Kalau mau jadi mati, kami datuk nenek moyang kami ini berjuang untuk mati. Jadi kami mati tidak pernah takut. Jadi puas Imam Hasan itu tidak curi, Imam Husin itu tidak. Jadi warisan datuk nenek moyang kami itu memang kami sebagai ahli bait meneruskan perjuangan. Kalau penghinaan macam NGO mau kemarin mengatakan bahwa Sultan kami itu penghinaan, itu salah besar. NGO mengatakan kalau penghinaan, justru orang yang mengatakan penghinaan itu yang sebenarnya tetap penghinaan. Assalamualaikum, balik lagi ke Jamalulil TV. Pada penasaran kan tentang semuanya polemik tentang apa ya yang lagi viral nih zaman sekarang? Nih sekarang kita lagi bersama Habib Mustafa Al-Idrus yang lagi viral nih. Di mana? Yang pastinya sih di Kalbar. Tuh, mau kenalan lebih dekat lagi. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Beb, ini nih mau nanya nih, boleh nggak nih Beb? Ngobrol-ngobrol santai ya Beb ya. Kan kita punya kerajaan nih Beb di Pontianak. Terus katanya dengar nih Beb, katanya kubu ada juga ya Beb? Ya, kubu salah satu kerajaan kubu. Gimana tuh Beb kerajaan kubu? Ya, kerajaan kubu ini memang dibangun oleh Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus, salah satu pejuang untuk syiar umat Islam di Kalbar lebih khusus. Beb, itu kalau boleh tahu kubu itu di mana Beb? Daerahnya Beb? Kubu daerah Kubu Raja. Daerah Kubu Raja. Daerah Kubu Raja, ya di Kecamatan Kubu ya. Kecamatan Kubu ya Beb. Beb, tentang masalah RUU HP nih Beb. Gimana Beb tanggapan Habib nih tentang masalah ini nih Beb? Pemerintah ini kadang salah untuk NKRI. Seharusnya pemerintah ini berterima kasih kepada seluruh kerajaan yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kerajaan yang ada di Nusantara ini, pemerintah tidak ada punya negara. Justru datuk nenek moyang kami lah menyerahkan tanah kerajaan ini kepada pemerintah hingga terbentuklah NKRI. Terus Beb, pandangan Habib nih buat kedepannya gimana nih Beb? Buat Kalbar? Kalbar, wabil khusus para kerajaan yang ada, semakin kita untuk mempertahankan keimanan kita, memperkuat persatuan Islam itu, ukhuwah kita itu yang pertama. Jangan sampai kita dipecah belah oleh kaum komunis, kaum PKI yang secara tidak langsung telah masuk untuk mengubah akal-akal yang ada. Bener juga tuh Beb. Kan kita dalam keadaan kayak gini nih Beb. Buat teman-teman yang lain nih Beb, buat para kayak ormas-ormas lain tentang masalah polemik yang sekarang gimana Beb? Pandangan Habib atau pesan-pesan buat kawan-kawan nih? Pandangan anak atau kawan-kawan seperjuangan, dapatkan barisan supaya barisan itu akan kokoh. Ada pesan daripada ulama-ulama kita, pesan dari nenek moyang kita, jangan sampai Islam itu dipecah oleh kaum komunis. Beb, nih kan lagi ini nih Beb, banyak nih yang lagi viral nih ya Beb. Tanggapan Habib gimana Beb? Masalah yang lagi viral, menghina ini, menghina itu gimana Beb? Tapi dia susah Beb buat ditangkap. Orang yang satu kebutuhan
Kalau ada kerajaan-kerajaan yang lain. Kalau penghinaan macam Hendro Priyono kemarin mengatakan bahwa Sultan Hamid itu pengkhianat, itu salah besar. Hendro Priyono mengatakan kalau Sultan Hamid itu pengkhianat. Justru orang yang mengatakan pengkhianat itulah sebenarnya otaknya pengkhianat. Kalau bukan karena ada Sultan Hamid, lambang Garuda tidak akan terbentuk. Beliau menyelamatkan itu salah satu untuk kebanggaan orang Kalimantan Barat. Ya apalagi itu mulia Rasulullah yang dikatakan pengkhianat. Justru orang yang mengatakan pengkhianat itulah otak-otaknya komunis. Gitu ya Beb. Jadi Beb, buat para sampai di menghina kayak gitu tuh Beb, itu berarti ada indikasi ya Beb? Pasti ada indikasi. Pasti ada indikasi. Begitu dia mengatakan bahwa Sultan Hamid itu pengkhianat, timbul lagi Abu Janda. Sampai sekarang Abu Janda belum pernah tertangkap. Satu helai rambut pun tidak pernah tertangkap. Cobalah darah saya ini mengalir darahnya Habaib, darah Rasulullah. Kalau memang determin itu Abu Janda, ayo tampilkan, jangan main kucing-kucingan. Jangan hanya berani main di belakang layar, tampil. Jangan hanya terkuat-kuat di media sosial, tapi tidak pernah tampil di depannya. Kalau memang mau jadi mati, kami, datuk nenek moyang kami ini berjuang memang untuk mati. Jadi kami mati tidak pernah takut. Jadi puas memang sudah. Imam Hasan itu tidak curi, Imam Husain itu enggak. Jadi warisan datuk nenek moyang kami itu memang kami sebagai ahlul bait meneruskan perjuangan itu. Terus Beb, buat ini kan buat pandangan Habib, buat pandangan Habib tentang yang memblunder sekarang ini sampai viral, sampai yang tadinya sampai marah-marah nih Beb. Iya, pertama itu wajar kalau umat muslim itu marah, wajar. Karena negara ini sudah dikuasai oleh paham-paham komunis. Ulama sudah dicekal, ekonomi sudah dicekal. Itu secara tidak langsung itu paham-paham komunis. Mengapa? Supaya umat Islam ini kelaparan. Begitu umat Islam kelaparan, mereka sibuk cari untuk perutnya. Orang-orang komunis siapkan senjata untuk membunuh umat Islam. Itulah paham-paham komunis, paham-paham radikal, paham-paham PKI. Wajib dan itu harus dibantai orang-orang seperti itu. Terus Beb, buat ke depan Beb, buat para pemuda-pemudi yang bakalan yang nggak paham nih, mereka harus kemana Beb? Harus ke majelis kah? Harus belajar ini kan banyak ini undang-undang banyak dirubah, terus kemudian itu gimana nih tanggapan Beb? Kalau anak pemuda sekarang ini, memang pemuda-pemuda sekarang ini meneruskan perjuangan Islam. Kalau bukan pemuda-pemuda sekarang ini, kalian akan lihat nanti ke depannya. Anak cucu kita nanti yang akan sengsara dibuatkan oleh paham-paham komunis, paham-paham PKI. Jadi sekarang inilah makanya pemuda-pemuda sekarang dekatkan diri kepada Allah, gantungkan hidupnya kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan di mana pun kita berada, gantungkan hidup, gantungkan diri kita kepada Rasulullah. Majelis buka di mana-mana, rapatkan barisan, kumpul dimanapun berada, ada majelis kumpul. Beb, ini nih, terus kan ini nih Beb, banyak masalah buat setiap ada majelis, setiap ada ini selalu dilarang atau segala macam. Terus kayak ada yang lagi viral nih Beb, kemarin itu katanya ada kebakaran di masjid, katanya di Jakarta tuh Beb. Nah itu mobil tiba-tiba kebakar terus kenanya ke masjid. Tanggapan pandangan Habib gimana tuh Beb? Apa itu ada rekayasanya atau ada indikasi Beb? Sekarang ini banyak rekayasa. Orang mencuri ayam saja dihukum, sementara koruptor yang sudah jelas-jelas pencuri itu tidak dihukum, dibebaskan. Ini pemerintah sekarang. Nggak usah jauh-jauh, contoh saja virus corona ini. Semua dibatasi, ekonomi dibatasi, kerja nggak berapa banyak orang yang di PHK, kerjaannya diberhentikan gara-gara virus corona. Ini kan secara tidak langsung pemerintah ini menakuti masyarakat. Seharusnya pemerintah itu kebijakannya bukan seperti itu. Virus corona ini Anda bilang kan tidak ada namanya virus corona. Bukan, kalau virus corona ini macam debu, datuknya virus corona ini kita tidak perlu takut sebenarnya.
Mati itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Kalau mati kita di rumah saja kita mati, di jalan saja kita mati. Tapi bukan mati ini kena virus corona, kita bisa mati, nggak ada ini virus corona. Cuman pemerintah ini hanya menakut-nakuti rakyat saja supaya rakyat takut mau keluar, takut mau cari kerja, akhirnya mencuri, merampok. Tiba-tiba aparat datang. Sebenarnya jangan salahkan masyarakat. Kenapa? Mereka butuh makan, mereka butuh hidup. Seharusnya pemerintah ini membuat lapangan kerja ini supaya masyarakat ini bisa bekerja, bukan malah dibuat virus seperti ini supaya masyarakat diberhentikan. Indonesia kelaparan seperti ini. Orang bukan mati karena virus, tapi banyak mati kelaparan. Beb, jadi kalau buat masalah polemik kayak gitu gimana, Beb? Tanggapan Beb buat pemimpin kita nih, buat terakhir ini buat pemimpin kita, biar mereka mendengar curahan hati dari rakyat seperti kita ini, Beb. Ya, kalau buat pemimpin kita yang sekarang ini, ya mudah-mudahlah mereka bisa berpikir untuk kedepannya Indonesia ini. Kalau kita ini pemerintah tidak bisa berpikir untuk rakyatnya, rakyat akan bertindak lebih parah lagi seperti ini. Kalau undang-undang ini masih mau dilakukan, rakyat nyatakan siap perang dengan pemerintah. Dan kami kembali kepada kerajaan-kerajaan yang ada menarik hak, tidak bergabung lagi kepada NKRI. Pemerintah harus tahu itu. Karena apa? NKRI ini tidak ada punya tanah. Yang punya tanah ini nenek moyang kami. Kerajaan-kerajaan yang ada, kerajaan Kubu, kerajaan Tayan, semua kerajaan Nusantara yang ada itu mengambil haknya masing-masing. Jadi Beb, kalau memangnya udah ngeblunder kayak gini, berarti semua kerajaan memegang kerajaan masing-masing. Pasti memegang kerajaan masing-masing. Kalau sudah Indonesia seperti ini, pasti kerajaan yang ada ini, wabil khusus kerajaan Kubu, termasuk juga Kesultanan Pontianak. Di sini apalagi macam Indro Priyono kemarin mengatakan bahwa Sultan Hamid itu pengkhianat. Seharusnya Indro Priyono itu berterima kasih kepada NKRI. Kalau bukan karena kerajaan yang ada, tidak ada nama Indonesia ini terbentuk NKRI. Tetap kembali kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Karena kan tapi memang banyak ya Beb, seluruh Indonesia ini memang kerajaan banyak ya Beb. Hampir semuanya itu kerajaan. Hampir semua kerajaan. Sambas juga punya kerajaan, Tayan juga punya kerajaan, Sanggau, Putus Ibau juga punya kerajaan. Cuma kerajaan yang ada yang sekitar sini kan Kubu, Kesultanan Pontianak, Raja Tayan, itu kan kerajaan yang ada dekat sini. Masih banyak lagi di luar sana kerajaan-kerajaan yang ada. Tapi Beb, kan anak zaman sekarang kan susah Beb buat memahami sejarah tentang ada kerajaan ini, mereka banyak lupa Beb. Tanggapan Beb buat anak-anak kedepannya, buat remaja-remaja, buat pemuda-pemudi yang nggak tahu akan sejarah gimana Beb? Kalau untuk buat pemuda-pemudi, sebenarnya memang harus tahu dengan sejarah. Jadi jangan sampai kita ini sejarah diputar balik. Contoh sekarang ini, sejarah diputar balik kan oleh penguasa. Memang terkadang kalau kita tidak tahu dengan sejarah-sejarah yang ada ini, ya akibatnya kita ini hanya memandang, hanya diam saja, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Contoh kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu sampai sekarang alhamdulillah di mana pun tetap dikenal itu kerajaan Kubu. Tapi setidak-tidaknya remaja-remaja sekarang ini harus tahulah keratonnya, kerajaannya, makamnya, pendiri Kubunya, termasuklah Kesultanan Pontianak, pendiri Kesultanan Pontianak, makamnya, itu kan ada bukti-buktinya segala macam. Iya benar juga itu Beb. Jadi buat teman-teman, buat semuanya nih, mau tahu sejarahnya Pontianak, Kubu, nonton channel ini. Nanti ada part 2-nya lagi nih. Mau tahu tentang masalah sejarahnya kerajaan itu kayak gimana? Tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke.